Iran telah meluncurkan ratusan rudal ke Israel dan beberapa di antaranya mengenai pangkalan militer Israel dan ibu kota Tel Aviv. Apakah ini serangan akumulasi balas dendam Iran untuk Palestina dan atas terbunuhnya pemimpin Hezbollah Hasan Nasrullah? Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan Hasibullah Sastrawi, pengamat politik Timur Tengah. Selamat malam, Pak Nasrullah. Selamat malam, Mas Devi. Pak Nasrullah, jadi apa prediksi Anda terhadap dampak serangan Iran secara langsung ke Tel Aviv? Ya, kalau kita bicara tentang dampaknya, tentu kita tidak bisa memastikan sekarang. Cuman paling tidak kalau kita mengikuti dari pernyataan-pernyataan resmi yang disampaikan oleh para pihak, maka hampir bisa dipastikan bahwa Israel akan melakukan serangan balasan, walaupun bentuk dan waktunya itu tidak bisa dipastikan. Persis sebagaimana ketika Israel mendalangi pembunuhan Ismail Haniyeh di Iran beberapa waktu lalu, bahkan menyerang markas Hizbullah yang menewaskan sekjennya, itu kemudian ada janji untuk melakukan sebuah serangan dan baru kali ini tanggal 27 kemarin, maksud saya hari ini Iran melakukan sebuah serangan balasan dan dampaknya seperti yang kita lihat di Israel, Mas Devi. Baik, kemudian kalau kita lihat penyebabnya, apakah memang terbunuhnya Hasan Nasrullah ini menjadi salah satu pemicu atau ada Ya. hal lain yang memang sudah disimpan sejak lama oleh Iran untuk membalaskan dendam Palestina? Ya, sebenarnya Iran sebagaimana dinyatakan oleh pejabat yang berwenang bahwa sebenarnya Iran tidak mau berperang. Dan kalau kita lihat dari apa yang disampaikan sejak awal itu mereka menahan diri, terutama kalau kita lihat dari peristiwa pembunuhan Ismail Haniyeh yang kita lihat konteksnya waktu itu sudah ada sumpah bahkan dari pimpinan Iran untuk melakukan serangan balik kepada Israel. Tapi kita lihat sampai beberapa waktu tidak ada serangan balasan, dan menurut saya itu bagian daripada upaya yang dilakukan oleh Iran untuk tidak langsung bereaksi atas apa yang dilakukan oleh Israel, apalagi negara-negara internasional terutama Amerika menginginkan agar Iran menahan diri, dan itu bisa kita buktikan dengan banyak peristiwa, misalkan salah satunya datangnya salah satu pejabat tinggi dari Yordania yang datang langsung ke Iran waktu itu. Dan sekali lagi kita tidak melihat implementasi secara langsung dari janji bahkan sumpah yang disampaikan oleh pejabat Iran pada waktu pembunuhan Ismail Haniyeh. Dan memang ini kemudian memuncak kepada peristiwa pembunuhan Hasan Nasrullah pada tanggal 27 September kemarin. Nah, saya melihat bahwa sepertinya konteks pembunuhan Hasan Nasrullah ini kemudian membuat Iran tidak lagi mampu barangkali menahan diri atau terus berdiam diri, karena kita lihat bahwa Hasan Nasrullah kalau bagi Iran itu tentu lebih menjadi faktor, lebih kuat sebagai faktor untuk mendorong balas dendam daripada Ismail Haniyeh. Kita tahu Ismail Haniyeh memang tokoh perlawanan dari Hamas, tapi walau bagaimanapun dia tetap warga Palestina yang katakanlah hubungannya tidak sekuat Nasrullah, yang kita tahu dia merupakan putra ideologis bisa dikatakan begitu dari revolusi Iran, dari tokoh-tokoh Iran, karena ada kesamaan katakanlah latar belakang Muslim Syiah, kemudian juga kesamaan dari segi perlawanan. Jadi saya melihat bahwa Nasrullah ini kemudian menjadi pembuka daripada sikap yang selama ini Iran coba tahan, dan akhirnya Iran melakukan sebuah serangan balik seperti yang dilakukan kemarin, dan Iran pun kembali mengulang bahwa prinsipnya dia tidak ingin perang dan Baik. harap Israel tidak membalas, tapi kalau membalas mereka akan membalasnya dengan serangan yang lebih keras. Baik, kemudian dari analisis Anda, Pak Hizbullah, atas serangan Iran terhadap Israel ini, seperti apa konstelasi politik yang nanti akan terlihat di Timur Tengah? Ya, saya melihat sekarang tentu saja peran Amerika yang akan sangat menentukan terhadap penekanan ataupun perluasan daripada konflik ini. Karena sampai sekarang saya masih yakin apa yang terjadi di Amerika, apa yang terjadi di Timur Tengah selalu terkait dengan kemampuan politik luar negeri Amerika. Walaupun saat ini Amerika berada dalam kondisi pemilu internal dan
apa namanya kebijakan politik luar negeri deeskalasi yang dilakukan, saya yakin akan kembali ditegaskan walaupun para pihak di Timur Tengah mungkin tidak selalu berada dalam harapan yang diinginkan oleh Amerika. Karena kalau kita lihat secara politik, perkembangan eskalasi di Timur Tengah sekarang ini tidak menguntungkan baik bagi Iran ataupun bagi Hizbullah termasuk bagi Amerika. Karena Amerika sekali lagi dalam konteks pemilu sekarang terutama Presiden Joe Biden dengan Kamala Harris dari Demokrat sebenarnya dia tidak diuntungkan daripada peperangan dan eskalasi seperti ini mengingat positioning politiknya itu justru semakin dilematis di Baik. antara mendukung mengambil suara daripada kelompok Yahudi atau mengambil daripada kelompok yang mendukung Palestina. Nah, sekali lagi perkembangan eskalasi seperti yang terjadi sekarang itu tidak menguntungkan Baik. bagi pihak dan barangkali yang paling mendapat untung daripada ini adalah hanya Netanyahu. Baik. Karena Netanyahu saya katakan dia orang yang dari dulu sebelum perang sebenarnya sudah bermasalah secara politik di internal Israel. Saya sebutnya sebagai calon pesakitan dan dia sekarang berjuang agar potensi pesakitannya itu berubah menjadi sebuah Baik. kepahlawanan. Karena kalau ini terus menuai keberhasilan seperti keberhasilan membunuh Hizbullah, sekjen Hizbullah yaitu Hasan Nasrullah, maka ini akan menjadi sebuah kekuatan untuk menesbihkan dia sebagai pahlawan di Israel. Oke, oke, singkat saja Pak Hasibulo, artinya ini bisa dikatakan bisa memicu perang ini meluas, melibatkan negara yang lain dan perang dunia ketiga? Saya melihat sekarang ini walaupun ini perangnya udah sangat besar dalam konteks regional Timur Tengah, tapi masih berada pada garis negara-negara yang saya sebut sebagai poros perlawanan, yang itu semuanya berada di bawah komando Iran. Oke, Artinya kalau kita lihat secara view lebih luas di Timur Tengah itu minimal ada dua kelompok perlawanan dengan kelompok perundingan. Nah, negara-negara kelompok perundingan yang selama ini bersekutu dengan Amerika atau bahkan juga kerjasama dengan Israel sebenarnya sejauh ini belum mengambil kebijakan perang ataupun anti terhadap Israel. baik. Justru yang diambil ada jalan tengah, mereka ingin menjadi mediator, Oke, mencoba menahan eskalasi ini, walaupun dalam konteks Palestina mereka juga baik. sama-sama concern untuk kemerdekaan Palestina. Baik, baik. Concernnya untuk kemerdekaan Palestina ya, itu juga menjadi concern dari pemerintah Indonesia terhadap situasi yang terjadi akhir-akhir ini antara Israel dan Palestina. Terima kasih Pak Hasibullah Sasrawi sudah bergabung bersama kami di Newsroom. Selamat malam, sehat selalu.